Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan ini kita akan membahas masuk ke beberapa algoritma dalam machine learning. Nah, pada artificial intelligence salah satu yang tipenya yaitu adalah learning ya. Nah, kita akan bahas apa itu machine learning dan deep learning. Nanti di pekan ini dan pekan selanjutnya kita akan bahas beberapa algoritma untuk machine learning. Nah, kita sudah bahas di awal ya bahwa bagian dari artificial intelligence adalah machine learning. Nah, artificial intelligence ya itu suatu teknik yang membuat manusia untuk berpikir secara rasional ya. Ada 4 ya, thinking rationally, thinking commonly, act rationally, dan act commonly yang sebetulnya sekarang lebih fokus kepada acting rationally. Nah, machine learning adalah bagian dari AI yang yang di dalamnya kita mengambil metode teknik secara statistik sehingga membuat mesin yang kita buat atau sistem yang kita buat bisa melaksanakan tugas sesuai yang kita inginkan gitu. Bagian dari machine learning adalah deep learning. Deep learning itu lebih fokus lagi, jadi tidak hanya membahas tentang statistik, tapi sudah masuk ke algoritma yang membuat sistem belajar sendiri. Jadi dia melatih diri sendirinya untuk melakukan sebuah tugas gitu. Seperti nanti ada pengenalan gambar, klasifikasi dan sebagainya. Nah, di dalam deep learning itu ada yang namanya neural networks. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, eh jadi berdasarkan gambar yang tadi itu sebetulnya deep itu ya mengacu pada kedalaman neural network atau jaringan saraf. Jadi itu terinspirasi oleh jaringan saraf manusia. Pada machine learning itu belum membahas ke deep learning yang nanti akan ada layer-layer atau lapisan saraf gitu ya yang banyak sehingga pada machine learning layer yang kita buat itu masih sedikit gitu. Nah, kalau machine learning itu kita masih membutuhkan panduan manusia ya, karena ada algoritma yang tetap kita bantu. Sedangkan pada deep learning sudah mulai membenahi, menentukan algoritma dalam penyesuaian yang salah satunya adalah melalui jaringan saraf. Nah, neural networks nanti kita akan bahas lagi dalam artificial neural networks ya, mungkin 2 atau 3 pekan ke depan gitu. Nah, jadi ujung dari sebuah deep learning itu adalah memang neural networks karena bagaimana kita bisa mesin atau sistem itu kita bisa buat menjadi sebuah AI yang acting rationally itu ya inspirasinya kan dari manusia karena yang paling sempurna itu adalah manusia dan manusia itu bisa berjalan berdasarkan otaknya, brainnya, jaringan saraf yang eh, lapisannya bermiliar-miliar itu gitu ya. Jadi sedangkan pada AI kita hanya nanti kita akan bahas tentang machine learning-nya dan deep learning-nya hanya sekilas nanti kita akan bahas di artificial neural networks-nya. Nah, sebelum kita masuk ke algoritma machine learning, ada beberapa tipe dalam machine learning, yaitu supervised learning atau disebut pembelajaran terawasi kalau bahasa Indonesianya, disebut juga test driven, jadi itu melakukan tugas berdasarkan tugas yang dilakukan gitu ya. Kemudian unsupervised learning atau pembelajaran yang tidak terawasi, itu berbasis kepada data. Dan yang ketiga adalah reinforcement learning. Nah, ini belajar dari errornya yang akan kita bahas lebih banyak di supervised learning. Apa itu supervised learning? Disebut juga dengan pembelajaran yang diawasi atau terawasi. Nah, ini butuh partisipasi manusia. Nah, si sistem komputer atau mesin itu kita akan berikan data training
dan model yang dirancang seeksplisit untuk mengajarkan sistem bagaimana cara merespon data. Nah, pada supervised learning kita akan dapat label. Jadi di awal kita dikasih tahu labelnya. Jadi kita masukkan informasi sebagai input dan data label sebagai hasil atau outputnya. Kalau kita lihat di gambarnya nih, supervised learning dalam machine learning itu seperti ini. Jadi kita misalnya model itu kita kan otaknya lah. Kita kasih input ke sistem atau mesin ya, gambar apel dan kita kasih tahu dan kita namanya kasih label namanya apel. Jadi ketika masuk ke proses kita udah tahu oh gambar ini namanya apel. Kemudian itu pada data trainingnya. Kemudian pada data testingnya dia akan mengecek ketika kita menyodorkan sebuah buah ini apel bukan gitu. Berdasarkan pembelajaran yang dia bilang bahwa oh kalau apel tuh bentuknya ini, maka dia kemudian akan menyimpulkan bahwa oh ini apel. Itu artinya pembelajaran tersupervise itu begitu. Jadi ada label di depannya. Kita sudah kasih gambar bahwa ini ada labelnya itu apel. Nah, seperti ini. Ada berbagai macam bentuk ya. Ada segi 6, heksagon, ada segi 4, ada segitiga. Nah, kita kasih label bahwa yang ini adalah heksagon. Nah, ini heksagon, ini segi 4, ini segitiga. Itu udah dikasih label. Kemudian kita kasihkan model trainingnya. Kemudian dalam proses prediksinya, kita masukkan data testingnya. Sehingga si sistem akan mengenali, sudah tahu bahwa oh ini segi 4, oh ini segitiga, oh ini segi 6. Nah, ketika dikasih data testingnya, ini ada bentuk yang tidak diketahui, dia sodorkan ke sistem. Ini masuk mana? Sehingga nanti outputnya dia akan tahu, oh ini kita kasih tahu data testing itu adalah data yang tidak berlabel, unlabeled data. Jadi outputnya akan dia menentukan, oh yang ini berarti dia square, oh yang ini adalah triangle gitu. Itu kita masuk ke supervised learning. Ada lagi unsupervised learning, dia tidak punya label gitu. Dan juga dia tidak mengasih tahu outputnya, tidak ngasih variabel. Ini segitiga, ini segi 4 gitu, tidak seperti itu. Tapi dia lebih ke untuk menarik kesimpulan aja gitu. Biasanya itu disebut itu menjadi bagian dalam clustering gitu ya. Ini contohnya kita langsung gini. Jadi kita kasih banyak gambar aja langsung. Ada apel, ada pisang gitu ya. Dan kita nggak kasih tahu kalau ini apel, ini apel. Dan kita nggak kasih tahu kalau ini pisang. Tapi si model ini, si sistem ini kemudian akan mengelompokkan berdasarkan kemiripannya. Bahwa, oh ini dia akan membagi menjadi banyak kelompok. Dan kita tidak tentukan banyak kelompok. Kalau tadi kan ada 3 kelompok, segi 6, segi 4, segi 3. Kalau ini boleh dia cari yang mirip aja. Oh, akhirnya dia membagi dalam 2 kelompok. Ada kelompok yang gambar ini, atau kita sebut apel ya. Si model nggak tahu kalau ini apel. Pokoknya dia mirip aja. Dan ada kelompok yang lain yaitu yang ini. Dia tidak tahu kalau itu pisang, tapi dia kelompokkan berdasarkan kesamaannya gitu. Contoh yang lain yang ini, ada kucing, ada anjing gitu ya. Dia lakukan prosesnya dengan menggunakan body algoritma, kemudian dia output ini atau ada juga yang kemudian di outputkan, oh yang ini masuk kelompok anjing, oh yang ini masuk kelompok kucing gitu. Jadi outputnya bisa berlabel, bisa juga tidak berlabel. Kalau yang tadi yang apel itu tidak dikasih label, pokoknya itu kemiripannya begitu aja dibagi 2. Kalau yang ini kemudian dia melabelkan diri gitu ya. Tapi tetap di depan tidak ada data yang dikasih label. Kemudian yang ketiga selain supervised learning, unsupervised learning adalah reinforcement learning ya. Jadi dia berdasarkan apa ya? Berdasarkan coba-coba. Jadi nggak ada yang nggak ngasih tahu gitu ini pakai label dan outputnya juga nggak dikasih tahu itu ada label atau tidaknya gitu. Sehingga dia akan mengklasifikasikan secara default. Contohnya gini ya.
yang mungkin dan yang tidak mungkin gitu ya. Jadi kita lihat gini, di sini dia ada lingkungan, ada berbagai macam, ada ikan, ini ada tikus, ada kucing gitu ya. Kemudian bagaimana si tikus ini dia mendapatkan namanya dia sebagai agen, dia mendapatkan ikan. Maka pilihan dia adalah maju, mundur, belok kiri, belok kanan, cuma itu aja. Jadi jadi si tikus ini dia akan mencari mana ikan gitu dengan berbagai pilihan aksi. Reinforcement learning tidak akan kita bahas ya karena memang itu tidak populer lah kita. Kemudian yang di planning nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut lagi di ANN atau jaringan saraf tiruan. Jadi ini dia akan menggunakan layar-layar seperti ini. Kalau pada machine learning ya ada input, ada picture extraction. Nah ini nanti di picture extraction itu setelah kalau pengolahan citra digital ini selanjutnya ada picture extraction atau ada klasifikasi kan kemudian ada output. Tapi pada deep learning kita tidak, kalau pada machine learning kita lakukan proses picture extraction, tapi pada deep learning dia akan belajar sendiri gitu. Jadi kita tidak tidak melakukan proses picture extraction. Tapi pada deep learning itu langsung dia lakukan proses klasifikasi gitu. Nah, jadi pada supervised learning kita akan fokus kepada supervised learning dan unsupervised learning, difference-nya, perbedaannya. Pada supervised learning kita ada data yang sudah dikasih tahu gitu ya. Nah, ada supervised learning itu jenisnya adalah klasifikasi sama regresi. Klasifikasi itu simpelnya adalah membagi misalnya kaos kaki berdasarkan warna gitu ya. Jadi seperti tadi supervised learning itu kita kasih tahu ini merah, ini kuning, ini hijau gitu. Nanti dia outputnya adalah oh ini kaos kaki kuning, kaos kaki merah, ini kaos kaki hijau gitu ya. Kalau sedangkan regresi dia membagi misalnya regresi itu berdasarkan panjang. Jadi kalau regresinya ada linear seperti ini ya. Ada X, ada Y, nah ini ada dia bagi gitu gitu. Jadi betul-betul biasanya itu lebih batasnya sudah kelihatan lebih jelas gitu dan biasanya regresi itu ada yang ini ada logaritmik, ada Gaussian dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian unsupervised learning dia disebut data driven karena memang berbasis data karena nanti nggak pakai label. Ini nanti biasanya kita akan pelajari lagi nanti kalau ada nanti masuk ke konsentrasi biomedik ya akan ada di kuliah pengenalan pola pattern recognition. Nah, kita akan bahas ke unsupervised learning-nya. Untuk di AI kita akan push ke supervised learning. Di unsupervised learning itu kita bagi dua, ada namanya clustering, ada namanya association. Clustering itu berbasis kepada kesamaan gitu. Jadi karena kita tidak membutuhkan, misalnya contohnya ya market yang ditargetkan, kita nggak butuh label gitu di situ. Kita pokoknya membagi dia menjadi target market yang bagus dan yang tidak gitu. Kemudian ada asosiasi ya. Jadi ini dia mencari hubungan. Jadi kenapa dia dikelompokkan ke situ? Oh, kita cari asosiasinya, hubungannya. Karena dia punya hubungan ini dan ini lebih dekat, ini dan begitu gitu. Itu nanti di unsupervised learning. Itu lebih dibahas lagi pada pattern recognition, pada mata kuliah pattern recognition. Nah, jadi kalau kita lebih luas lagi, tadi dibagi 3 ya, machine learning itu ada supervised learning, ada unsupervised learning, ada reinforcement learning. Nah, supervised learning itu ada classification, ada regression, unsupervised learning, ada clustering, ada satu lagi tadi association. Jadi dari beberapa sumber ada association sudah masuk ya. Tapi unsupervised learning itu ada clustering, ada association, reinforcement learning itu ada decision making. Nah, di sini kita akan bahas fokusnya di sini ya, di supervised learning untuk di AI ini. Jadi, sini ada decision tree. Jadi, decision tree itu bisa dipakai untuk klasifikasi, bisa dipakai untuk regresi. Nanti pekan depan kita akan bahas snake base-nya.
kemudian kita bahas SPM-nya, kemudian KNN, mungkin random price sama KNN kita akan bahas juga. Kemudian, nah support faktor itu bisa diklasifikasi, bisa diregresi gitu ya. Decision tree juga begitu, bisa diklasifikasi, bisa diregresi. Nah, ini jadi sekarang kita akan bahas ke decision tree algoritma. Nah, dalam algoritma decision tree kita ada 2 node, yaitu decision node dan leaf node. Decision node itu dia masih ada simpul cabangnya, gitu ya. Dia masih ada simpul cabangnya seperti ini yang namanya decision node. Ketika dia tidak punya cabang, maka itu namanya node daun atau leaf node, gitu. Nah, jadi ini tidak punya simpul cabang karena berarti dia sudah keputusan akhir, gitu. Kemudian, kenapa kita pakai decision tree? Karena kelebihannya decision tree ini adalah meniru kemampuan berpikir manusia saat membuat keputusan sehingga mudah dimengerti. Sehingga misalnya kalau kita misalnya janjian sama orang yang belum pernah kita ketemu, tapi kita dikasih fotonya, beberapa fotonya. Biasanya kita akan melihat ini, lihatnya apa dulu ya? Oh, rambutnya. Oh, setelah itu kalau rambutnya hitam, lihat apa lagi? Oh, lihat matanya. Oh, lihat hidungnya mancung atau tidak gitu. Itu kan sebetulnya kita membuat sebuah algoritma decision tree gitu. Sehingga ini lebih mudah dipahami. Nah, ini contoh kasusnya. Ini adalah label datanya. Kita kasih label datanya. Misalnya gini, kalau suhunya apa ya, mild itu dingin lah gitu ya. Enggak mild itu pertengahan ya. Kemudian penampakannya misalnya bersinar, kelembabannya nilai 80, kemudian apakah berangin, kalau tidak berangin, maka ayo kita main misalnya. Jadi ini dia penentuan keputusan apakah mau main sepak bola atau tidak misalnya ya. Mau ke outdoor atau enggak gitu ya. Nah, ini kalau suhunya panas, terlihat cerah, kelembaban 75 dan berangin, ternyata tidak bermain gitu. Kenapa? Oh, mungkin ini karena dia bermain layangan sehingga si windy itu berpengaruh sekali. Ini ada data, berbagai data. Nah, ini yang saya bilang ini dilabeli. Datanya sudah dikasih label. Mana yang yes, mana yang no, ya. Sehingga nah dari situ, dari data ini, data set ini kita buat decision tree-nya. Decision tree-nya kita lihat, ternyata setelah kita pelajari, kita lihat dari penampakannya. Walaupun misalnya di sini yang dilihat adalah suhu yang awal, tapi ternyata yang mendominasi adalah terlihatnya. Apakah shiny, apakah fair. Terlihat kalau jelas, apakah terlihat kalau hujan. Kalau hujan, dia akan cek angin atau tidak. Kalau berangin, tidak. Kalau tidak berangin, oke, kita main. Walaupun hujan. Tapi kalau cerah, ceknya kelembabannya. Kalau kalau lebih dari 75 ada kemungkinan ya, ada kemungkinan tidak. Tapi kalau kurang dari 75 ada kelembaban berarti itu kering gitu ya. Maka dia main gitu. Nah, ini yang hijau-hijau ini yang yes, yes, yes itu adalah left node. Jadi itu keputusannya. Yes dan no itu adalah left node. Decision node yang ini ketika dia masuk punya cabang, maka itu disebut dengan decision node. Oke. Sekarang saya akan coba, kita akan bahas ini decision tree ini menggunakan rapid miner ya. Nah, kita akan langsung melihat ke rapid minernya. Kalian bisa coba ya, ini lebih simpel sebenarnya kenapa saya pakai rapid miner. Kita akan coba decision tree dengan menggunakan rapid miner. Untuk untuk instalasi dan pemahaman awal bisa belajar sendiri ya. Kita akan lihat di sini ada sebenarnya si rapid miner ini sudah menyediakan data apa ya namanya, contoh data gitu ya, data sampel. Nah, dia ada di sini nih, di repository ada data, ada deals. Kita coba, kita anggap aja ini deals. Kita punya data deals ya. Kita ingin tahu ini data apa. Kita masuk ke research.
Eh, kita play. Nah, data deals itu tadi adalah ini picture customer. Ini yang tadi labelnya. Jadi dia punya data begini. Pada usia 64 dan dia laki-laki dengan menggunakan pembayaran kredit card, maka dia punya potensi untuk menjadi pelanggan gitu. Kemudian ketika misalnya ini usia 39 perempuan menggunakan payment metodenya kredit card, maka dia tidak punya potensi untuk menjadi pacar customer gitu. Nah, kita balik lagi ke desain ya. Kita lihat ini datanya gitu. Kemudian kita ingin membuat menjadi ke decision, kita pakai decision tree. Jadi enaknya Pinbanar itu cuma klik-klik aja sih. Tapi kita harus paham juga. Jadi Pinbanar itu berbasis Java ya. Nah, ini sepertinya. Ya, kita masukkan si retrieve deals ini ke hasilnya. Kita hanya ingin di sini, kalau kita pakai hanya decision saja, kita hanya ingin melihat apa namanya. Nah, pohon pohon keputusannya seperti ini. Jadi, untuk membuat keputusan yes atau no-nya, kita lihat berdasarkan usia. Kalau lebih dari 31, maka ngecek dulu gendernya, female atau male. Ternyata untuk usia di atas 31, perempuan itu tidak punya potensi untuk jadi customer, gitu ya. Nah, tapi kalau dia male, dia masih ada kemungkinan yes and no-nya. Kita cek dulu, apakah dia cash, apakah pakai cek, apa pakai credit card. Ternyata yang punya credit card itu lebih punya potensi tinggi, gitu ya, untuk menjadi customer. Nah, kemudian di sini kalau usianya kurang dari 31,5, dia tidak melihat gender dulu, dia lihat payment method dulu. Kalau credit card sudah pasti yes gitu. Tapi kalau dia cash, dia cek dulu gendernya. Kalau female bayar cash kurang dari 31,5 itu nggak punya apa eh, picture customer tuh nggak punya potensi untuk jadi picture customer gitu. Nah, ini adalah decision tree-nya. Kemudian atau kita lihat dalam bentuk description-nya ini. Nah, ini graph-nya ya. Nah, kita ini kalau kita balik lagi ke desain, ini adalah sebetulnya data testing gitu ya. Kalau kita punya data, ini kalau decision tree kita ingin lihat akurasi, kita harus bandingkan dengan data tesnya. Ini di sini ada data tesnya. Nah, untuk ke data test kita harus apa namanya ke decision tree itu kita harus hubungkan si data test ini. Ini kita cek dulu deh. Data test itu sebetulnya, nah ini sama aja gitu ya. Ini data testnya sebetulnya sama aja, data test dengan data uji itu sama. Ini data uji ya. Ini data uji itu sama aja sebetulnya. Kalau kita lihat statistiknya, ada age-nya antara 17 sampai 91, gendernya male and female, pembayarannya ada cek, credit card, atau cash gitu. Nah kita lihat, kita balik lagi deh ke desain. Nah, untuk mengaplikasikan si data tes ini, data uji ini, kita klik cari di bagian operator ini ada apply model ya. Kita masukkan di sini. Nah, kemudian ini, kita bisa geser ini. Apply model tuh, ini model ke model, ini unlabel ya, karena ini kan yang unlabel gitu ya. Kita ingin cek nih hasilnya seperti apa gitu. Nah, di sini ternyata menurut si PC customer ya, ini menurut prediction. Nah, ini yang sama nih. Ada data yang sama.
prediksinya yes. Jadi menurut si decision tree ini harusnya yes. Datanya ternyata ya betul yes. Berarti ini sesuai. Kita lihat coba ada yang beda enggak. Nah, ini ada nomor 7. Ada no, ada yes ya. Jadi prediksinya dia itu yes gitu. Di data tes itu dia iya, tapi sebetulnya enggak gitu. Artinya apa? Artinya ini ada perbedaan antara data tes dengan data uji. Data tes dengan data training. Nah, kalau gitu berarti nggak 100% akurat dong gitu ya. Nah, untuk ngecek keakurasinya kita cari di sini, kita mau ngecek performance-nya. Nah, untuk classification ya. Nah, ini tutup dulu. Kita cek ini lab, kemudian ini shotnya. Kita cek. Oke, ternyata di sini ada akurasi 95,60% gitu. Karena yang betul ternyata yang sesuai itu ada 232, yang salahnya itu ada 17 gitu. Nah, kalau kita lihat di sini bentar. Performance-nya seperti ini. Nah, kita lihat di plot view di sini. Nah, ini artinya data yang kita training, yang kita uji atau data testing, kita punya akurasi 95,6% gitu. Berdasarkan data yang kita kasih. Ya. Kalau di sini, ini kan datanya udah ada. Nah, tantangan kita adalah ketika Anda membuat sebuah proyek, Anda cukup ketika Anda misalnya nanti bikin skripsi, Anda menggunakan Miner, menggunakan decision tree seperti ini. Tapi tantangan yang harus Anda lakukan adalah bagaimana Anda membuat sebuah membuat atau mendapatkan datanya gitu. Kalau ini kan tadi datanya adalah sebentar, kita hapus nih. Kita hapus deh. Kalau tadi kan datanya begini ya. Oh ya, kita hapus. Salah, harus dihapus dulu. Jadi tadi kan datanya ada labelnya yes, no-nya, kemudian itu berbasis angka ya, gitu ya. Nah, berbasis ada yang huruf, ada yang angka gitu. Kalau misalnya Anda melakukan image processing, ketika Anda di image processing, apa sih yang output yang Anda dapatkan? Kalau Anda dapatkan output berbasis angka pada image processing, itu kalau berbasis warna, misalnya nilai RGB-nya, kalau bentuk untuk ruang warna RGB, ada ruang warna HSP, ada ruang warna lab ya. Nah, nilai R-nya, nilai G-nya, nilai B-nya, kalau Anda kasih label. Misalnya yang nilainya ini RGB itu dikasih awal, misalnya itu adalah data normal atau data misalnya kita prediksi apa ya? Kita prediksi daun itu sakit atau normal gitu ya. Maka kita kasih image daun, daun itu outputnya adalah nih kalau kita berbasis RGB, ada berbasis grayscale, ada berbasis HSP gitu ya. Nilai HSP-nya berapa, H-nya berapa, S-nya berapa, P-nya berapa. Pada data nomor 1, misalnya dia sakit, HSP-nya begini dan begitu seterusnya. Ketika Anda dapatkan data itu, kemudian Anda bagi datanya menjadi data training dan data uji. Nah, kita lakukan decision tree, maka yang tadi saya bilang risetnya adalah ya, bentar. Risetnya adalah kita cari ini. Ini kita belum ke performance ya. Kita cari ini. Nah, outputnya adalah ini. Outputnya adalah ini. Gitu. Outputnya Anda dapatkan seperti ini decision tree-nya. Kemudian Anda cari akurasinya. Udah. Itu selesai PA yang Anda lakukan. Sangat simpel gitu. Tapi tantangannya adalah bagaimana kalau di image processing Anda mencari data
yang, akurat supaya mendapatkan si decision tree ini, begitu ya. Oke, saya kira, cukup untuk pertemuan pekan ini, kita akan ketemu pekan depan secara offline dengan Night Base algorithm ya. Night Base itu adalah, algoritma yang lebih, sangat populer gitu dan bisa juga dipakai nanti untuk metode Anda untuk melakukan, tugas akhir atau skripsi. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya, jangan lupa komen di absen jangan lupa absen dengan menulis komen, nama dan NIM di link YouTube yang nanti terlampir di bawah ya. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.